Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Live Media. Kali ini pembahasan kita tentang pengasingan Abu Dzar ke Rabazah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pemerintahan Utsman bin Affan, ada suatu peristiwa di kalangan para sahabat. Gubernur Syam pada saat itu adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Suatu hari terjadi perselisihan di antara Muawiyah dan Abu Dzar terhadap ayat Allah yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih." Quran Surat At-Taubah ayat 3. Menurut Muawiyah, ayat tersebut turun berkenaan dengan ahli kitab. Sedangkan menurut Abu Dzar, ayat itu diturunkan tidak hanya kepada ahli kitab, tetapi juga kepada umat Islam. Setelah itu, Abu Qais menceritakan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa saat ia sedang berada di tengah kerumunan orang-orang Quraisy, Abu Dzar lewat dan berkata, "Sampaikan pada penimbun harta bahwa punggung mereka akan dipanggang dengan batu neraka hingga menembus lambung. Lalu tengkuk mereka juga akan dipanggang dengan batu neraka hingga menembus dahi mereka." Setelah peristiwa itu, Muawiyah pun mengadukan Abu Dzar kepada Utsman bin Affan, meminta agar Abu Dzar dipanggil ke Madinah karena khawatir akan timbul kekacauan dan fitnah di kalangan para sahabat. Bahkan kelakuan Abu Dzar dapat memicu kritik terhadap para gubernur dan wali kota. Utsman lalu memanggil Abu Dzar ke Madinah dan ia mengatakan, "Jika engkau mau diam, maka engkau dekat denganku. Itulah yang menyebabkan aku berada di tempat ini. Seandainya mereka mengangkat seorang budak dari Ethiopia sebagai pemimpin, aku akan mendengarkan dan mematuhinya." Lalu Abu Dzar meminta kepada Utsman untuk tinggal di Rabazah, dan Utsman bin Affan pun mengizinkannya. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa pernyataan Abu Dzar menunjukkan mazhab Abu Dzar menyangkut harta simpanan atau yang disebut kanzun. Menurutnya, kanzun adalah segala sesuatu yang melebihi kebutuhan manusia. Inilah mazhab Abu Dzar. Namun pendapat yang sahih, sebagaimana yang dipegang oleh mayoritas ulama, kanzun adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Jika zakatnya telah ditunaikan, maka bukan lagi kanzun, baik harta itu banyak maupun sedikit. Ibnu Katsir pun mengatakan bahwa pendapat Abu Dzar yang mengharamkan menyimpan harta yang lebih dari kebutuhan nafkah keluarga, dia menfatwakan, menganjurkan, dan memerintahkan untuk mengamalkan ajaran tersebut. Dia menyalahkan orang yang berseberangan dengan pendapatnya. Maka dari itu Muawiyah pun melarangnya. Namun Abu Dzar tidak menghiraukannya. Muawiyah khawatir perkara ini dapat membahayakan manusia. Tentang pemindahan Abu Dzar ke Rabazah, para pembenci Utsman menuduhnya telah membuang Abu Dzar, padahal Abu Dzar sendiri telah menjelaskan bahwa ia pindah ke Rabazah atas kemauannya sendiri. Memang sebelumnya Utsman bin Affan lah yang memerintahkan Abu Dzar untuk pindah dari Madinah, untuk menghindari keresahan yang dikhawatirkan mengganggu yang lain akibat ajarannya tersebut. Dan akhirnya Abu Dzar sendirilah yang memilih Rabazah. Disebutkan bahwa penduduk Kufa berkata kepada Abu Dzar saat Abu Dzar diasingkan, "Apakah Utsman telah menganiayamu, wahai Abu Dzar? Apakah kamu menginginkan kami untuk memeranginya?" Lalu Abu Dzar menjawab, "Bahkan walaupun Utsman mengutusku pergi ke barat, aku akan tetap mendengarkan dan menjalankan perintahnya," tegas Abu Dzar. Lalu Abu Dzar pun menjalani hidupnya di Rabazah sampai akhir ia diwafatkan. Peristiwa ini mengindikasikan kelembutan para pemimpin dalam menghadapi ulama. Dalam hal ini Muawiyah tidak semena-mena menentang Abu Dzar, sampai ia menyerahkan persoalannya kepada orang yang lebih berwenang, yaitu Utsman bin Affan. Sedangkan Utsman pun tidak begitu saja marah kepada Abu Dzar karena berbeda pendapat dengannya dalam menakwilkan ayat. Wallahu a'lam bishawab. Kami Lais Media mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.